Pagi itu sunyi seperti menahan napas. Angin hanya berani menyentuh pelan bunga melati di atas nisan Adrian. Aku berdiri beberapa langkah, menatap namanya yang terukir rapi. Aku datang, ucapku pelan, lebih mirip bisikan pada diri sendiri. Hari ini tidak ada kabar besar, hanya rindu. Ada suara isak di ujung barisan nisan, bukan keluarga, bukan petugas, seorang pria berjas gelap, wajahnya teduh namun pucat, berlutut di depan nisan yang sama. Tangannya gemetar ketika menyentuh pinggir batu, seolah takut merusak apapun yang tersisa. Aku refleks melangkah mendekat. "Maaf," kataku menahan getar nada. "Anda siapa?" Ia menoleh pelan. Mata itu merah, seperti habis berperang melawan malam panjang. "Saya tidak tahu harus memperkenalkan diri bagaimana," ujarnya pelan. "Saya cuma mengikuti ini." Ia menaruh telapak di dada kirinya. "Setiap pagi belakangan ini, ada irama yang menuntun saya ke sini." "Kemari ke Adrian?" tanyaku, setengah kaget, setengah marah oleh keasingan yang menabrak ruang paling privat milikku. "Ke nama ini," katanya membaca pelan, "Adrian Pratama." "Kenal?" suaraku tajam tanpa sengaja. "Tidak," ia menggeleng. "Tapi detak saya selalu tenang setiap tiba di tempat ini, dan selalu kacau waktu pergi." Aku menelan ludah. Ini makam suamiku. Ia menunduk dalam, seolah kalimatku menutup semua pintu. Turut berduka. Hening jatuh. Hanya kicau burung yang terdengar tak tahu diri. Maaf kalau kehadiran saya mengganggu. Saya akan pergi. "Kenapa menangis di sini?" Lidahku bergerak lebih cepat dari pikiranku. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum hambar. "Entahlah. Sejak beberapa bulan lalu, hidup saya seperti dipinjamkan ulang. Aneh rasanya. Kadang saya bangun dengan rasa rindu yang tidak punya alamat." Ia menatap nisan itu lagi. Suaranya nyaris berbisik. "Dan setiap kali berdiri di sini, rindunya seperti pulang." Aku menatap kedua tangannya. Ada bekas sayatan samar di pergelangan, garis tipis yang disembunyikan jam tangan. Luka operasi, kepalaku berputar oleh kemungkinan yang tidak ingin kusentuh. "Nama Anda siapa?" "Darren." "Hanya Darren?" "Untuk hari ini, ya," jawabnya ringan. Tapi aku menangkap lelah yang berat di balik candanya. Aku ingin marah, ingin mengusir, ingin mengatakan bahwa duka bukan panggung untuk orang asing. Tapi ada sesuatu dalam cara ia memeluk dada kiri, bukan dramatis, melainkan refleks seperti menahan bunyi yang terlalu berisik dari dalam, membuat aku urung berteriak. "Kamu tidak perlu datang lagi," kataku datar, antara menjaga diri dan menjaga sisa-sisa yang belum sembuh. "Ini bukan tempat untuk siapapun kecuali keluarga." "Baik," ia mengangguk, menerima tanpa perlawanan. "Saya minta maaf." Ia berdiri. Sedetik sebelum berbalik, angin mengangkat sedikit sisi jasnya. Kulihat amplop kecil terselip di saku dalam, sudutnya bertuliskan sebuah tanggal. Hari meninggalnya Adrian. Jantungku sendiri berdegup tak karuan. "Amplop itu," kataku spontan. "Apa?" Darren menatapku, ragu. Saya menulis sesuatu untuk seseorang yang belum saya kenal, tapi rasanya sudah saya doakan lama. Saya pikir hanya akan saya tinggalkan di sini. "Untuk siapa?" Ia tersenyum canggung. "Saya tidak tahu namanya." Aku menatap nisan. Nama itu terasa seperti batu yang lebih berat dari sebelumnya. "Namaku Naila." Darren mengulang pelan, seakan mengecap bunyi yang asing tapi akrab. "Naila." Detik itu aneh. Ada rasa yang sama seperti ketika dulu Adrian menyebut namaku pertama kali. Bukan pada suaranya, melainkan pada jeda di antara suku kata, jeda kecil yang selalu membuatku percaya diriku penting. Aku menepis ilusi. Ini hanya permainan otak yang kelelahan. "Kalau begitu, izinkan saya menitipkan ini pada Naila," katanya, menyerahkan amplop yang dari tadi bersembunyi. "Saya tidak akan datang lagi. Terima kasih sudah mengizinkan saya menangis di sini sekali saja." Aku menerima. Jari kami hampir bersentuhan. Ada hantaman keras dari dada. Bukan rasa malu, bukan takut, melainkan detak yang tiba-tiba sinkron, seperti 2 jam yang kebetulan bertemu pukul yang sama. Aku mundur setapak.
Pergilah, kataku, lebih kepada detakku sendiri. Darren melangkah menjauh, menyisakan aroma tipis aftershave dan pertanyaan yang lebih tebal dari kabut. Aku menatap amplop. Di balik kertasnya kurasakan tekanan penanya yang teguh, tulisan orang yang mencoba jujur pada sesuatu yang bahkan tidak ia mengerti. Kubuka perlahan. Sebaris kalimat pertama menghentikan nafasku. Sejak operasi itu, setiap malam saya bermimpi seorang perempuan tertawa dengan caranya yang tenang, namanya selalu jatuh sebelum saya bangun, tetapi pagi ini, detak saya menyebutnya jelas. N. Kalimatnya terpotong. Aksara berikutnya buntu seperti ditelan takut. Aku menatap baris itu lama, seolah huruf yang hilang bisa muncul dari udara. Naila, gumamku, setengah membenarkan, setengah menyangkal. Angin kembali lewat, membawa suara langkah pelan. Aku menoleh refleks. Darren ternyata belum jauh, berdiri kaku seperti ada yang memanggilnya pulang. Ia menatap dadanya, kemudian menatapku. Bibirnya bergerak nyaris tanpa suara. Kenapa? Rasanya seperti jantung ini mengenalmu duluan. Tanyanya lirih. Aku tidak menjawab. Tiba-tiba semua yang kutahan menekan dari segala arah. Nama, tanggal di amplop, bekas luka di pergelangan, dan irama yang entah milik siapa di dalam dadaku sendiri. Di kejauhan, lonceng kecil kapel pemakaman berdentang. Sekali. 2 kali. 3. Darren, panggilku, sebelum bunyi keempat jatuh. Operasi apa yang membuatmu hidup kembali? Ia menatapku lama, seperti sedang memutuskan apakah kejujuran pantas diberikan pada orang yang baru ia temui. Saat bibirnya membuka, aku sudah tahu satu hal. Jawabannya akan mengubah cara aku mengingat Adrian, atau cara aku mengingat diriku sendiri. Sejak pertemuan di pemakaman itu, bayangan Darren tidak pernah benar-benar pergi. Malam-malamku dipenuhi bunyi detak yang terasa asing di telinga sendiri, seperti ada 2 jantung berdialog pelan di dalam dada. Aku mencoba mengabaikannya, berpura-pura sibuk, berdoa lebih lama, menyiram bunga lebih sering. Tapi setiap kali aku memejamkan mata, wajah lelaki itu muncul lagi. Pandangan teduh, senyum canggung, dan kalimat yang belum selesai. Darren, di sisi lain, menulis di buku catatan kecil setiap pagi. Baris pertama selalu sama. Hari ini iramanya masih sama, tenang saat mengingat dia. Ia bekerja sebagai arsitek lepas, hidupnya teratur, tapi sejak operasi 6 bulan lalu, rutinitasnya kacau oleh mimpi yang tidak ia mengerti. Kadang ia mendengar tawa perempuan, kadang aroma kopi menyeruak di kamar padahal ia tidak pernah membuatnya. Dokter menyebutnya memory echo, gejala psikologis pasca operasi. Tapi Darren tahu ini lebih dari sekadar halusinasi. Ada emosi yang tidak mungkin muncul tanpa alasan. Sore itu, aku menunggu di kafe kecil dekat rumah sakit tempat Adrian dulu dirawat. Di meja seberang, seseorang menatapku lama, Darren. Ia datang tanpa sengaja, membawa map hasil pemeriksaan. Aku berpura-pura tidak melihat, tapi dunia terlalu kecil untuk 2 orang yang diikat oleh 1 detak. Kita bertemu lagi, katanya, mencoba tersenyum. Ya, dunia ini memang aneh, jawabku dingin. Apa kamu sudah baca surat itu? Aku menatap jendela, menahan gemuruh yang tiba-tiba. Sudah. Dan aku ingin tahu kenapa kamu menulisnya seolah mengenalku. Ia mengusap dada pelan. Sejak operasi transplantasi jantung, ada sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Kadang jantung ini berdebar ketika melihat orang tertentu, tempat tertentu. Dan, waktu saya melihatmu di makam itu, rasanya seperti pulang. Aku terdiam. Kata-kata transplantasi jantung membuat tengkukku dingin. Operasi, dari siapa kamu mendapat jantung itu? Tanyaku hati-hati. Darren menunduk. Rumah sakit tidak memberitahu detailnya, tapi tanggal operasi saya sama dengan tanggal meninggal suamimu. Udara seperti berhenti. Di luar, lampu jalan menyala satu persatu, menciptakan garis cahaya panjang di kaca jendela. Aku menatapnya, mencoba membaca kebohongan, tapi yang kulihat hanyalah ketulusan orang yang juga kebingungan dengan takdirnya sendiri. Jadi kamu pikir, jantung di tubuhmu ini milik Adrian? Suaraku hampir tidak terdengar. Saya tidak tahu. Ia menghela napas panjang. Tapi setiap kali saya memejamkan mata,
Saya melihat wajah perempuan yang sama. Dan sekarang saya tahu, itu kamu. Aku ingin marah, ingin mengusir, tapi ada bagian kecil dalam diriku yang justru merasa tenang. Seolah suara itu, ritme itu, memang pernah aku dengar. Bukan dari bibirnya, tapi dari sesuatu yang lebih dalam. Jantungku sendiri menjawab dengan detak yang tak seharusnya. Berhenti mencari aku, kataku pelan. Kalau benar jantung itu milik suamiku, biarkan dia tenang. Jangan ganggu aku lagi. Darren mengangguk, tapi matanya bicara lain. Baik. Tapi kalau takdir memang menuntun saya ke sini, saya tak akan lari. Ia berdiri, meninggalkan secangkir kopi yang masih beruap. Aku menatap punggungnya sampai hilang di kerumunan, lalu menatap tanganku sendiri. Telapak ini dingin, tapi di dalam dada ada kehangatan aneh yang terus berdenyut. Seperti seseorang sedang mengetuk dari sisi lain waktu. Dan untuk pertama kalinya sejak Adrian pergi, aku takut. Bukan karena kehilangan, tapi karena hatiku mungkin sedang belajar berdebar lagi. 3 hari aku mencoba menepis semua pikiran tentang Darren, tapi gagal. Setiap kali menutup mata, detak jantungku berdenting di telinga sendiri, mengikuti ritme yang anehnya terasa akrab. Aku mulai bertanya-tanya, apakah benar Tuhan bisa menitipkan sebagian jiwa seseorang ke tubuh orang lain? Sore itu, aku memberanikan diri mendatangi rumah sakit tempat Adrian dulu dirawat. Ruangannya sudah berbeda, tapi aroma antiseptik dan suara mesin monitor masih sama. Di meja administrasi, aku meminta berkas lama milik Adrian. Petugas sempat menolak, tapi setelah kutunjukkan surat kematian dan kartu keluarga, mereka mengizinkan. Tumpukan kertas itu berisi hasil operasi, laporan medis, dan 1 lembar yang membuat tanganku berhenti bergerak. Surat donor organ. Tanda tangan di bawahnya jelas. Adrian Pratama. Tanggal penandatanganannya 3 minggu sebelum kecelakaan. Di bagian penerima, tertera 1 nama, Darren Saputra. Dunia seakan runtuh dalam sekali baca. Aku bersandar di kursi, tenggorokanku kering. Jadi, itu sebabnya jantung lelaki itu mengenali aku. Karena memang jantung suamiku yang berdetak di dalam tubuhnya. Petugas menghampiri pelan. Ibu Naila? Aku menatapnya tanpa fokus. Maaf, ini tambahan dari dokter bedahnya dulu. Katanya kalau keluarga pasien donor ingin tahu, boleh membawa surat ini. Dalam amplop kecil ada catatan tangan dokter. Operasi berhasil. Penerima menunjukkan reaksi emosional tinggi terhadap suara dan memori yang tidak ia miliki. Kemungkinan besar karena efek selular memori. Jantung ini menyimpan rasa. Aku menutup mulut, air mataku jatuh tanpa izin. Jantung ini menyimpan rasa, kalimat itu berputar-putar di kepala, seperti bisikan Adrian dari tempat yang jauh. Malamnya aku menatap foto pernikahan kami di meja kamar. Kamu bahkan sempat berpikir sejauh itu ya? Suaraku gemetar. Menyiapkan semuanya sebelum pergi. Aku tertawa lirih di antara tangis. Bahkan hatimu pun masih berusaha menjagaku setelah mati. Di luar, hujan turun perlahan. Entah kenapa, aku merasa ingin menemuinya lagi. Bukan untuk marah, tapi untuk menatap jantung itu sekali saja. Bagian dari Adrian yang masih hidup di dunia. Keesokan harinya aku menunggu di taman rumah sakit. Darren datang dengan langkah tenang, tapi wajahnya tampak lelah. Aku tahu sekarang, kataku pelan, tentang donor itu. Ia terdiam lalu menatap mataku. Kamu sudah tahu ya? Aku mengangguk. Kamu menerima jantung dari suamiku. Darren memejamkan mata, lalu tersenyum getir. Jadi benar, aku tidak gila. Aku selalu merasa ada seseorang yang ingin aku temui, dan sekarang aku tahu siapa. Ia menyentuh dada kirinya perlahan. Tiap kali jantung ini berdebar, aku tahu bukan karena aku, tapi karena seseorang yang pernah ia cintai dulu. Aku menatapnya lama, dada terasa sesak. Kamu tahu, mendengarnya membuat aku lega, tapi juga sakit. Aku tahu, ujarnya lirih. Aku juga bingung harus bersyukur atau takut. Kami duduk bersebelahan di bangku taman, tanpa bicara lama. Hanya bunyi rintik hujan di atap gazebo dan suara daun jatuh di tanah basah. Dalam diam itu, aku sadar sesuatu yang menakutkan. Aku tidak hanya melihat Adrian di dalam diri Darren, aku mulai melihat Darren sendiri. Dan jantung di tubuhnya mulai berdetak seirama dengan milikku. Hari itu langit abu-abu, seperti tahu ada sesuatu yang akan berubah. Aku kembali ke rumah sakit, membawa sebuket bunga putih. Entah untuk siapa, aku juga tak tahu.
Untuk Adrian? Atau untuk jantungnya yang kini hidup di dada pria lain? Darren sedang duduk di bangku taman, mengenakan kemeja putih dan jaket coklat. Pucat, tapi tenang. Begitu aku mendekat, ia berdiri dan tersenyum kecil. "Kamu datang lagi," katanya. "Aku hanya ingin bicara sebentar." Ia mengangguk pelan. Aku siap mendengar, meskipun aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku menatap dadanya yang naik turun perlahan. Ada denyut samar di sana, yang dulu begitu akrab di telingaku saat bersandar di dada Adrian. Jantung itu, kataku akhirnya, pernah jadi bagian dari hidupku. Darren terdiam. Aku melanjutkan. Aku tidak tahu harus bersyukur karena kamu hidup, atau marah karena setiap kali aku melihatmu, aku merasa Adrian belum benar-benar pergi. Ia menunduk. Suaranya pelan sekali. Aku juga tidak tahu bagaimana harus hidup dengan ini, Naila. Aku bukan dia. Tapi setiap kali kamu di dekatku, aku merasa seperti mengenang sesuatu yang bahkan bukan milikku. Matanya memerah. Kadang aku bermimpi memegang tangan seseorang di tepi pantai, tapi wajahnya selalu samar. Mungkin itu kamu. Aku tersenyum getir. Mungkin, atau mungkin takdir cuma sedang mempermainkan kita. Kami terdiam cukup lama. Angin sore meniup dedaunan, dan tiba-tiba Darren menggenggam dadanya. Ia meringis. "Darren?" Aku panik. Detaknya berlari kencang. Ia jatuh berlutut, menahan napas. Jantungnya kadang terasa seperti berdebar untuk alasan yang bukan milikku. Aku meraih bahunya, berusaha menenangkannya. "Tenang. Tarik napas pelan. Dengar aku. Ini bukan salahmu." Ia menatapku, wajahnya pucat, tapi di balik rasa sakit itu, aku melihat sesuatu yang aneh, ketenangan. "Aneh ya," katanya lemah. "Setiap kali kamu bicara, detaknya melambat. Seperti dia tahu suaranya sudah kembali." Aku tak sanggup menahan air mata. "Mungkin karena dia masih ada di situ," jawabku pelan, menyentuh dadanya. "Tapi kamu juga ada di sana. Sekarang jantung itu milikmu." Darren menatapku lama, seolah mencari izin untuk percaya. "Kalau begitu," katanya pelan, "biarkan aku menjaganya seperti dia dulu menjagamu." Aku menatap matanya. Ada kejujuran yang tidak bisa dipalsukan. Detik itu, aku tahu. Ini bukan tentang kehilangan lagi. Ini tentang menerima bahwa cinta bisa berpindah bentuk, tapi tak pernah benar-benar hilang. Darren tersenyum samar. "Kamu tahu," ujarnya, "kadang aku berpikir jantung ini cuma menunggu perintah. Tapi hari ini, sepertinya ia baru belajar artinya tenang." Aku menunduk, menyeka air mata. "Jangan buat aku jatuh cinta pada jantung suamiku sendiri, Darren." Ia tertawa pelan, getir tapi hangat. "Kalaupun itu terjadi, pastikan kamu jatuh cinta pada aku, bukan pada detaknya." Hening panjang menyelimuti kami. Dunia seakan berhenti sesaat, memberi ruang bagi dua manusia yang sedang belajar menerima luka yang sama. Dan di tengah keheningan itu, aku sadar satu hal. Kadang takdir bukan datang untuk menghapus masa lalu, tapi untuk menyambungnya dengan cara yang tidak pernah kita duga. Malam itu rumah sakit terasa asing, sunyi seperti sedang menahan sesuatu. Aku baru tiba dari toko bunga, hendak menjenguk Darren yang katanya dirawat karena komplikasi kecil pasca transplantasi. Tapi begitu kulangkah masuk ke ruang rawatnya, suasananya tak seperti komplikasi kecil sama sekali. Ia berbaring dengan wajah pucat, selang infus di tangan, dan monitor yang bergema pelan di setiap detik. Tatapan matanya langsung menemuiku, tenang tapi seolah menyimpan perpisahan. "Kamu datang," katanya lirih. "Tentu saja, aku tidak akan pergi kemana-mana," jawabku, mencoba tersenyum meski tenggorokanku menegang. Darren tertawa kecil, lalu batuk pelan. "Aku pikir aku sudah kuat, tapi jantung ini sepertinya lelah, Naila." "Jangan bicara begitu," potongku cepat. Ia menggeleng. "Aku cuma mau jujur. Kadang malam-malam aku merasa jantung ini berdetak terlalu keras, seperti sedang mencari sesuatu yang belum selesai." Aku duduk di kursi di samping ranjang, menatapnya lama. "Kamu sudah menjalani banyak hal, Darren. Mungkin tubuhmu cuma butuh waktu." Ia tersenyum tipis. "Atau mungkin jantung ini cuma butuh tenang." Hening, lampu ruangan memantul di matanya, menciptakan pantulan lembut seperti air. Lalu Darren menarik napas dalam dan berkata pelan, "Aku ingin minta sesuatu, satu hal saja."
Aku menatapnya, jantungku ikut berdegup tak karuan. Apa itu? Kalau waktuku tidak lama. Suaranya bergetar tapi matanya mantap. Aku ingin mati dengan tenang di hadapan orang yang pernah dicintai jantung ini, dan orang yang kini menjaganya. Aku menelan ludah. Maksudmu, izinkan aku menikah denganmu. Aku membeku. Kata-katanya seperti petir dalam diam. Darren melanjutkan dengan suara pelan. Bukan karena aku ingin menggantikan Adrian. Aku bahkan tidak pantas. Tapi jantung ini selalu berdebar saat melihatmu, Naila. Aku tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan, tapi aku ingin menutup hidup ini dengan rasa damai. Dan damai itu cuman muncul kalau kamu di sini. Aku memejamkan mata, air mata mengalir tanpa kendali. Kamu sadar apa yang kamu katakan? Dunia akan menganggap aku gila kalau aku menikah dengan orang yang membawa jantung suamiku. Darren tersenyum lemah. Mungkin memang gila. Tapi kadang yang disebut cinta cuma bentuk lain dari kegilaan yang sabar. Aku menunduk, menatap jemarinya yang dingin di atas spray. Aku ingin menolak, tapi ada sesuatu di dalam dada yang menolak berbohong. Detak yang berlari lebih cepat setiap kali ia bicara. Darren, suaraku bergetar. Aku tidak tahu harus mencintai siapa. Kamu, atau dia yang dulu menitipkan jantungnya padamu. Ia menjawab dengan senyum yang nyaris tak terlihat. Kalau kamu bingung, cintailah keduanya. Karena mungkin Tuhan memang ingin aku jadi pengingat, bukan pengganti. Aku tak sanggup berkata apa-apa. Hanya memegang tangannya erat, berharap detak di dalam tubuhnya mau terus berjalan sedikit lebih lama. Dan di sela isak yang kutahan, aku sadar satu hal. Terkadang cinta kedua bukan berarti melupakan yang pertama, tapi cara Tuhan menunjukkan bahwa yang pertama masih hidup di tempat yang berbeda. Pagi itu hujan turun pelan, seperti ikut mengiringi keputusan gila yang baru saja kuambil semalam. Aku menatap pantulan wajahku di jendela rumah sakit. Mata bengkak, senyum nyaris tak ada. Tapi di balik semua itu, ada ketenangan aneh. Tenang karena aku sudah berhenti melawan takdir. Darren duduk di kursi roda, mengenakan kemeja putih dan jas abu-abu. Tubuhnya tampak lemah, tapi matanya justru berkilat hidup. Di dadanya, detak itu masih ada. Lemah, tapi keras kepala, seolah menolak berhenti sebelum satu hal selesai. Perawat mengatur bunga di ruangan kecil itu, dokter berdiri di sudut, dan seorang penghulu paruh baya menyiapkan buku nikah. Sederhana, tanpa musik, tanpa tamu. Hanya dua orang yang sama-sama kehilangan, tapi memilih untuk tidak lagi berlari dari perasaan. Sudah siap? Tanyaku lirih. Darren tersenyum samar. Sejak pertama kali aku mendengar detak ini, aku tahu hari ini akan datang. Aku menarik napas panjang. Kamu sadar, pernikahan ini tidak akan mudah dijelaskan ke siapapun. Takdir memang tidak untuk dijelaskan, jawabnya tenang. Hanya dijalani. Penghulu mulai membacakan doa. Kata-katanya mengalir lembut, seperti lagu yang sudah lama kutunggu, tapi tak pernah tahu kapan dimulai. Saat Darren mengucap ijab kabul dengan suara bergetar, dunia di luar seolah berhenti. Hujan makin deras, tapi di dalam ruangan itu, yang kudengar hanya satu. Detak yang dulu milik Adrian, kini berdebar untukku sekali lagi. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Aku memejamkan mata, dan dalam benak, aku mendengar suara Adrian yang lembut. Kau akhirnya bisa tersenyum lagi, Naila. Ketika ku sadari tangan Darren menggenggamku erat, aku membalasnya pelan. Kenapa kamu tersenyum? Tanyaku, masih dengan suara bergetar. Karena jantung ini akhirnya tenang, jawabnya. Mata terpejam, senyum tak hilang dari wajahnya. Mungkin dia hanya menunggu momen ini. Aku menatapnya, setengah takut, setengah bahagia. Jangan bicara seperti itu, aku tidak akan biarkan kamu pergi. Ia membuka mata, menatapku dalam. Aku tidak pergi, aku cuma berpindah tempat. Aku memeluknya erat. Tanganku menggenggam punggungnya, tubuhnya terasa ringan, terlalu ringan. Detaknya masih ada, tapi melemah, seperti irama lagu yang hampir selesai. Darren berbisik di telingaku. Kalau nanti aku tiada, jangan tangisi jantung ini. Dia hanya pulang ke rumah yang baru. Aku menangis keras, menundukkan kepala di bahunya. Tapi entah keajaiban atau apa, setelah beberapa menit, suara monitor kembali stabil. Detak itu bertahan. Darren tersenyum lemah.
Sepertinya jantungnya belum mau pergi. Aku tertawa di antara air mata. Atau mungkin dia tahu, aku belum siap kehilangan untuk kedua kali. Dan di tengah aroma antiseptik, bunga melati, dan air mata, aku sadar. Pernikahan ini bukan tentang kematian, tapi tentang cinta yang tak pernah benar-benar berhenti berdetak, bahkan ketika tubuh sudah menyerah. 3 bulan berlalu sejak pernikahan itu. Hujan musim semi berganti hangatnya matahari, dan bunga-bunga di taman rumah sakit mulai bermekaran. Darren masih menjalani kontrol rutin, tapi wajahnya kini lebih segar. Ia bisa berjalan pelan tanpa kursi roda, dengan langkah yang kadang goyah, tapi penuh semangat. Setiap pagi aku datang membawa sarapan, dan setiap pagi ia berkata hal yang sama. Aku belum mati, Naila. Jantung ini masih degil. Aku selalu tertawa di sela air mata yang pura-pura kutahan. Hari itu kami duduk di bangku taman. Langit biru bersih, angin sejuk mengusap pelan rambutku. Darren memejamkan mata, menikmati hangatnya sinar matahari. Kau tahu, katanya lirih. Dulu aku takut tidur, karena setiap kali terpejam aku melihat wajah yang sama. Tapi samar, seperti bayangan di air. Ku menatapnya lembut. Dan sekarang? Sekarang bayangan itu tersenyum. Dan suaranya bukan gema, tapi nyata. Kamu. Aku terdiam lama, tak mampu menjawab. Di matanya, aku melihat ketenangan yang dulu tak pernah ada. Seolah di dalam dada itu, jantung yang dulu penuh luka kini sudah berdamai dengan dunia. Darren memegang dadanya. Lucu ya, Naila. Aku hidup dengan jantung seseorang yang dulu kucintai tanpa sadar. Aku mengernyit pelan. Kamu mencintaiku karena jantung itu? Ia tertawa kecil, matanya lembut. Mungkin awalnya iya. Tapi sekarang aku tahu, cinta bukan diwariskan lewat organ, tapi lewat keberanian untuk tetap tinggal. Aku tersenyum samar. Dan kamu memilih tinggal di sini? Ya, jawabnya. Bersama orang yang membuat detak ini tenang. Angin sore berhembus, membawa aroma bunga melati yang kami tanam minggu lalu. Aku menatap bunga-bunga itu dan berkata, pelan. Darren, kamu sadar nggak? Jantungmu itu lebih kuat dari yang kamu kira? Kenapa? Karena ia sudah melewati 2 kehidupan, 2 cinta, 2 kehilangan, dan masih mau berdebar untuk hal yang sama, kasih. Ia terdiam lama, lalu mengulurkan tangannya menggenggam jemariku. Kalau begitu, biarkan jantung ini terus belajar mencintai tanpa takut kehilangan. Aku mengangguk, air mataku jatuh tanpa suara. Dalam hatiku, aku berterima kasih pada Adrian, bukan karena dia pergi, tapi karena dia menitipkan sesuatu yang membuatku bisa hidup kembali. Hari menjelang senja. Cahaya oranye menyentuh wajah Darren, membuatnya tampak tenang dan bahagia. Ia berbisik pelan. Terima kasih, Naila. Karena kamu, aku akhirnya tahu. Jantung ini tidak hanya berdetak untuk hidup, tapi untuk mencintai. Aku menyandarkan kepala di bahunya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dunia terasa utuh. Tak ada lagi batas antara kehilangan dan cinta. Semuanya berbaur dalam satu irama yang lembut dan pasti. Dan di tengah ketenangan itu, aku sadar, tak ada yang benar-benar pergi. Beberapa hanya berubah bentuk, tetap tinggal di antara detak yang menolak berhenti. Pagi itu langit Madrid bening sekali. Cahaya matahari menembus jendela kamar rumah kecil tempat kami tinggal, memantul di dinding putih yang penuh foto kenangan. Di setiap foto ada 2 wajah, satu penuh harapan, satu penuh keikhlasan. Aku dan Darren, 2 tahun sudah berlalu sejak hari kami menikah di rumah sakit. Waktu ternyata bisa jadi penyembuh yang lembut, meski tidak pernah benar-benar menutup luka. Setiap hari kami belajar hidup berdampingan dengan masa lalu, tanpa menghapusnya, hanya mengubah bentuknya menjadi sesuatu yang lebih damai. Darren duduk di teras, membaca koran sambil memegang secangkir kopi. Aku menghampiri, menatapnya dari belakang. Masih suka kopi yang sama, tanyaku. Ia menoleh, tersenyum kecil. Entah kenapa, rasanya selalu mengingatkanku pada sesuatu yang hangat, seperti kenangan yang tak mau hilang. Aku ikut duduk di sampingnya, menikmati aroma tanah basah setelah hujan malam tadi. Kadang aku masih merasa bersalah, kataku pelan. Seolah aku mencintai 2 orang di waktu yang sama. Darren menatapku lama. Mungkin karena kamu memang tidak pernah berhenti mencintai satu hal, keikhlasan. Aku menatap dadanya. Bagaimana jantung itu sekarang?
Ia menaruh telapak tangan di dada kirinya. Masih berdetak, tapi tidak sekeras dulu. Mungkin karena akhirnya tenang di tempat yang seharusnya. Kami terdiam. Burung-burung berkicau di pagar, suara kota jauh di luar sana terdengar samar. Lalu Darren berkata sesuatu yang membuat waktu berhenti sesaat. Aku pernah bermimpi bertemu Adrian. Aku menoleh cepat. Apa? Ia tersenyum, berdiri di tepi pantai. Katanya, terima kasih sudah menjaganya, aku sudah tenang. Aku memejamkan mata. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kamu yakin itu bukan mimpi biasa? Darren menggeleng. Tidak, karena setelah aku terbangun, jantung ini berdetak pelan, seperti sedang berpamitan. Aku menggenggam tangannya erat. Jangan bicara seperti itu. Ia tersenyum lembut. Tenang saja, aku tidak akan pergi. Aku cuma merasa, akhirnya kami berdamai, aku dan dia. Dua kehidupan yang berbeda, tapi satu jantung yang sama. Aku menatapnya lama, lalu meletakkan kepalaku di dadanya. Detak itu masih sama, hangat, lembut, dan nyata. Dengar, kataku. Mungkin Tuhan tidak pernah berniat memisahkan kami. Dia hanya meminjam sebagian dari yang pergi untuk mengembalikan yang hilang. Darren mengangguk, suaranya nyaris berbisik. Dan aku bersyukur karena bagian itu hidup di sini, bersamamu. Senja turun perlahan, menutup hari dengan warna oranye yang menenangkan. Aku menatap langit, tersenyum, lalu berbisik pelan. Terima kasih, Adrian. Terima kasih karena lewat jantungmu, aku belajar mencintai lagi. Di sampingku, Darren menggenggam tanganku erat, lalu menatap langit yang sama. Tidak ada kata, tidak ada perpisahan. Hanya dua manusia yang saling diam, tapi hatinya berdetak dalam satu irama. Dan di tengah senyap itu, aku tahu, takdir tidak pernah mencuri siapapun dari kita. Ia hanya memindahkan cinta ke tubuh yang baru, agar kita bisa belajar bahwa satu jantung bisa menampung dua kehidupan, dua cinta, dan satu takdir yang sama.